Dalam perjalanan kehidupan, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya memegang amanah atau kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dikerjakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Amanah yang harus kita jaga dan kerjakan tersebut ada bermacam-macam bentuknya. Yang benar-benar kita pegang teguh dan jaga adalah amanah manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh kita, berupa mengikuti segala yang diperintahnya dan menjauhi segala larangannya. Serta menggunakan seluruh anggota badan kita dalam berbagai kegiatan yang bisa menimbulkan kemanfaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila kita melanggarnya, maka berarti kita sudah berdusta kepada Yang Maha Kuasa. Kita juga harus memegang amanah kita terhadap sesama manusia, yaitu mengembalikan hak-hak yang bukan milik kita, dan kita juga tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas disebarluaskan. Kemudian amanah terhadap diri kita sendiri pun harus dipelihara dan dijaga. Seperti kita berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri kita, untuk kepentingan agama dan dunia. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, baik untuk kepentingan akhirat maupun dunia. Serta berusaha menjaga dan memelihara apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran dinyatakan, bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu memegang amanah tersebut ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, makhluk yang lain justru enggan menerimanya, atau tidak siap dan tidak mampu memegang amanah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dalim dan bodoh. Dalam kepercayaan ini, kita harus memegang tugas-tugas dan kewajiban, sehingga bila kita mau mematuhinya, maka akan dimasukkan ke dalam surga, sebaliknya bila kita melanggarnya akan dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu, jadikanlah dunia ini tempat mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Bukan untuk bersenang-senang dan kita bangga-banggakan. Maka jadilah seperti apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan kita lebih dari apa yang kita inginkan. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bertakwa kepada Allah di dunia ini. Dan kemudian Allah menyayangi kita di akhirat nanti. Sebab, kebanyakan orang kadang menafsirkan kedermawanan kita sebagai sebuah perbuatan yang pamer. Semua itu karena mereka tidak mengenal kasih tanpa balas budi. Sebagian lagi ada yang mengartikan kebaikan kita dengan sandiwara atau pengecut. Hal itu dikarenakan mereka yang tidak terbiasa hidup kecuali dengan hati yang hitam. Seperti itulah hidup yang sedang kita jalani ini. Pasti ada saja yang tidak suka atau berprasangka buruk terhadap maksud baik kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah berbuat kebaikan dengan setulus mungkin. Lalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mengharapkan penilaian dari manusia.
Karena, tak ada kawan yang selalu bisa bersama kita, sepanjang kita menjalani hidup ini. Bahkan bayangan diri kita sendiri pun, akan hilang di saat malam menjelang. Dan apa yang kita lakukan dengan tulus serta keimanan, itulah yang akan menjadi teman hidup kita, untuk menemani kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, tentu kita ingin menggapai kesuksesan dalam menjalani hidup ini. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naluri, yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari segala yang menyakiti. Melaksanakan ibadah dan tugas sebagai manusia di dunia ini, adalah tujuan diciptakannya manusia. Sedangkan ibadah tidak dapat terlaksana dengan baik, bila kebutuhan manusia tidak tercukupi. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan dunia merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi, kebutuhan dunia untuk mencapai sukses itu dapat dijalankan bersamaan dengan menggapai kesuksesan di akhirat. Kesuksesan hidup tidak hanya diukur oleh capaian dunia semata, seperti melimpahnya penghasilan dan mempunyai banyak harta. Kesuksesan sejati yang kita raih adalah jika seluruh yang kita miliki itu memberi manfaat bagi orang lain, sehingga mengalirkan pahala jariah untuk kita, dan kelak saat kita menutup usia, sudah mempunyai tabungan untuk di akhirat. Hal ini penting untuk dipahami, agar umur yang Allah berikan kepada kita, tidak akan menjadi sia-sia, malah memberikan banyak manfaat bagi diri kita dan sesama. Kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan, dengan senantiasa mengharap ridhonya, dan menjadikan surga sebagai cita-cita kita. Untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat, tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadi orang yang dicintainya. Kita harus menjadi manusia yang bertakwa. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, takwa dapat diartikan sebagai perbuatan menghindari ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika kita bertakwa, kita selalu dituntun untuk senantiasa berhati-hati dalam berperilaku. Kita harus senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, maupun kegiatan lainnya yang memberikan kita pahala, seperti bekerja untuk mencari nafkah, menikah, dan banyak lagi yang menghadirkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pemurah, menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 16, yang artinya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Dan kita juga harus mempunyai sifat sabar, karena seorang yang sabar akan menahan dirinya. Oleh karena itu, kita memerlukan kekokohan jiwa dan mental baja, agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya. Karena dengan sifat sabar, kita berusaha keras untuk mencapai tujuan, dan menahan diri dari rasa malas dan lelah. Dengan kesabaran dan ketakwaan, akan turun bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna menghadapi segala macam tantangan dan masalah yang sedang kita hadapi di dunia ini. Dengan itu kita tahu, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita sudah siap untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan kita hidup di dunia ini, atas perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berserah diri kepadanya, dan beribadah kepadanya. Tahukah kita, sebelum kita terlahir ke dunia, kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti tidak dapat mengingatnya saat kita lahir ke dunia. Jika kita menyanggupi, maka kita akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setia-Mu, jika kamu orang-orang mukmin. Jadi,
Sejak kita dalam kandungan ibunda kita di usia 4 bulan, ruh sudah masuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tawaran kepada kita untuk berjanji kepadanya. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu siap menjadikan aku Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta, aku beri. Kamu sakit, aku sembuhkan. Kamu butuh, aku anugerahkan. Kamu ingin, aku persembahkan. Kamu ingin rezeki, aku tampilkan. Kamu sakit, aku sembuhkan. Kamu salah, aku maafkan. Kamu dosa, aku ampuni." Maka kita katakan, "Ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin, kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan, dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni ya Allah." Itulah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan kita, dengan tujuan agar kita meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab."